Saya Syafira Darabrani akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul adalah Sistem Informasi Penghasilan Surat Masuk Keluar berbasis web pada Telkom Indonesia (TBK) di wilayah Sumsel. Salah satu alat komunikasi atau tools untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain yang memiliki pesan khusus, yaitu penggunaan kode dan notasi, lampiran dan perihal, penggunaan kertas, penggunaan mode dan bentuk, pemakaian bahasa yang khas, serta pencantuman dan tanda tangan. Pada PT Telekomunikasi Indonesia masih menggunakan sistem manual karena tertinggal dibandingkan dengan perusahaan yang sudah menggunakan sistem komputerisasi. Metode yang digunakan selama ini pada sistem surat menyurat masih menggunakan metode konvensional yang pastinya lebih tidak terorganisir, yang menyebabkan sulitnya untuk melacak setiap surat yang masuk atau surat yang keluar. Sistem yang telah secara fisik, yaitu gabungan beberapa elemen yang beroperasi bersama agar dapat menyelesaikan sasaran tertentu. Arsip adalah kumpulan dokumen bersejarah dalam format apapun atau fasilitas fisik tempat mereka disimpan. Sistem informasi dapat digunakan untuk membangun serta membantu proses administrasi surat masuk maupun surat keluar di bagian administrasi. Dan cara membangun sebuah sistem informasi di PT Telkom Indonesia (TBK). Oleh karena itu, perlu di suatu sistem informasi yang penting untuk menunjang penghasilan surat untuk seluruh karyawan dapat mengolah surat dengan baik. Sistem informasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP yang mudah dimengerti dan dengan kode baris yang dijalankan. Sedangkan basis data yang digunakan adalah MSQL yang dapat digunakan untuk membuat web dengan mudah. Metode penelitian yaitu menggunakan dengan metode waterfall. Metode waterfall adalah pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial dimulai dari proses perencanaan, analisis, desain, implementasi pada sistem. Proses tahapan-tahapan pada waterfall yaitu analisis. Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seseorang pengembang harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan penggunaan terhadap sebuah perangkat lunak. Desain itu adalah informasi mengenai spesifik kebutuhan dari tahap rekrutmen analisis. Selanjutnya dianalisis pada tahap ini untuk kemudian diimplementasi pada desain pengembangan. Perencanaan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Tahap ini juga akan membantu pengembang untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembentukan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Tahap implementation dan unit testing merupakan tahap pemrograman. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi mode-mode kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Di samping itu, pada fase ini juga dilakukan pengujian pemeriksaan terhadap fungsional modul yang sudah dibuat. Apakah sudah memenuhi kriteria diinginkan atau belum? Testing adalah setelah seluruh unit dan modul dikembangkan dan diuji di tahap implementation, selanjutnya diintegrasi dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses integration selesai, selanjutnya lakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kegagalan dan kesalahan sistem. Main test adalah pada tahap terakhir dalam metode waterfall. Perangkat lunak yang sudah dijadikan dioperasionalkan pengguna dan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Teknik pengujian sistem. Proses evaluasi software guna menentukan kecocokan sistem tersebut dengan pengguna dan lingkungan yang diharapkan. Pencarian bug seringkali dijadikan sebagai cara dalam melakukan pengujian sistem. Selain itu, ketidaksempurnaan program, kesalahan sinteks, dan hal lainnya tidak akan luput dari pengujian yang dilakukan. Masa sekarang ini, metode white box testing cukup digunakan dalam pengujian struktur kontrol untuk menghasilkan case test. Desain use diagram. Untuk mendapatkan gambaran mengenai sistem yang akan dibuat, maka digambarkan dalam model use case diagram. Desain basis data surat masuk, yaitu basis data surat masuk digunakan untuk menyimpan data surat masuk. Terdapat beberapa file dalam tabel surat masuk, yaitu ID surat, nomor surat masuk, tanggal surat masuk, asal surat masuk, perihal kode, disposisi perihal file, sifat, dan ID user. Basis data surat keluar masuk digunakan untuk menyimpan data surat keluar. Terdapat beberapa file dalam tabel surat keluar, yaitu ID surat, tanggal surat masuk kepada nomor surat, perihal, ID surat, tanggal surat, dan ID user. Hasil dan pembahasan sistem informasi menghasilkan surat masuk dari surat ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL yang dapat digunakan untuk merancang tampilan, melakukan proses penyimpanan data dan informasi. Sekian hasil dari penelitian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.